Nah, ini di bagian dasar. Ya, teman-teman sekalian, seperti kita ketahui, saya pernah sampaikan, ini bagian pokok asal ya saat pembangunannya dan perluasan, area perluasan. Ini kalau kita perhatikan, ini di bagian awal-awal sampai ke perluasannya ada semuanya. Ini pintunya Abu Bakar Siddiq, Babur Rahmah, yang ini yang masuk yang kita akan salam ke Nabi itu. Ini area yang utamanya di sini. Ya, ini area yang utamanya. Ini yang bagian pertama tuh Swatul Ula. Ini bagian pertama yang dibangun, kurang lebih 35 kali 30 meter. Jadi 70 hasta kali 60 hasta. 71 hasta itu setengah meter. Jadi kalau dikali 2, 35 meter kali 30. Tingginya itu sepas bagian kepala. Jadi kalau dipegang itu kena bagian atasnya. Ini awal pertama dibangun seperti ini. Kemudian ada perluasan-perluasan setelah perang Khaybar meluas ya sampai segini. Ini Babun Nisa ke sini yang pas keluarnya itu. Ya, seperti kita ketahui nanti ada perluasan-perluasan di era setelah Marwan kemudian bin Hakam, kemudian lalu bersambung lagi ke area seperti sekarang. Nah, jadi ketika pertama kali Nabi SAW datang, kan saya sampaikan kelompok Yahudi ada di bagian utara, kemudian Nabi di bagian selatan, lalu kemudian beliau menetap untuk sementara waktu di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari, lalu sepanjang itu kurang lebih selama 7 bulan membuat desain masjid itu dengan sangat sederhana. Ada pelepah-pelepah kurma, tiangnya, atapnya tuh kurang lebih kan kalau kita masuk ke area inti, di area inti itu kurang lebih ada kepala gini ya seukurannya tingginya. Jadi ada tiga warna di tiang itu, warna kuning yang keemasan yang satu bagian, dan di atasnya kuning lagi, terus di atasnya baru atap yang terbaru. Nah, yang segini itu awalnya, jadi kalau tangannya ke atas bisa kepegang, itu ukurannya. Nah, kurang lebih seperti inilah ya kalau dibikinkan maketnya itu. Jadi ini kalau kita masuk ke dalam kan ada area yang kebuka tuh atasnya, ya kan? Nah, kalau ada area kebuka gini gambarannya, itu dulu ada yang kebun, yang rumahnya Tolhah bin Ubaidillah ya di sebelah ujung pojok sana. Kemudian di sini Abu Ayyub Al-Ansari, di sini Utsman bin Affan, sebelah sini. Lalu itu diwakafkan untuk penanda itu bagiannya, di atasnya dikasih area yang kebuka, yang payung kebuka itu. Di area inti masjidnya yang ini, kalau kita konsisten ngelihat gambar yang sekarang ya, kalau maket ini tujuannya itu. Gitu. Makanya tadi ada petunjuk nggak di situ supaya tidak keliru kita memberikan gambaran. Kalau ini area masjidnya bentuknya begini, berarti ini area kebun yang terbuka. Kiblatnya ke sini. Yang ini Baqi, yang itu Babur Rahmah. Jelas? Kalau posisinya begini, berarti yang itu Talha, itu rumahnya Abdurrahman bin Auf. Karena kalau ngambil dari sini, berarti di sini harus ada pintu Jibril. Paham nggak maksud saya? Baik. Yang paling penting untuk digambarkan adalah ini sederhana banget, paling gampangnya gini. Ya ini Masjid Nabi seginilah dulunya gitu. Gitu ya, tingginya segitu, kecilnya begitu. Ya, karena terlalu sederhana maketnya. Oke, lanjutkan. Nah, seperti saya sampaikan ke semuanya bahwa area Masjid Nabawi sekarang itu dulunya itu ya itulah Madinah segitu gitu. Gambarannya seperti ini, rumah-rumah kan. Ada rumah-rumah sekitarannya, kemudian ada kebun-kebun kurma. Nah, ini pertama kali dibangunkan seperti ini awal-awalnya. Nah, kalau kita lihat desain begini berarti ini arah masjidnya tuh kan. Nah, itu utara kan? Oke, lihat dulu tuh. Berarti utara ke sini, teman-teman sekalian, sana selatan. Nah, betul ya, 35 kali 30 kurang lebih. Oke, 70 hasta kali 60. Nah, kurang lebih seperti ini gambarannya. Ya, jadi yang ketutup itu utara, yang ke sini selatan. Kalau itu utara, kemudian yang ininya selatan, ini utara, sananya selatan, berarti betul, yang ke sana itu rumah istri-istri Nabi. Gitu, raudhahnya ada di letak tempat kita keluar. Oke, nah itu rumah istri-istri Nabi SAW. Kemudian yang di pintu 41 sekarang. Oke ya. Baik, ke sini ini pintu yang awalnya yang selatan karena dulu kan menghadap utara. Ini kan desain awal. Kenapa yang di sana ada atapnya? Karena awalnya menghadap Masjidil Aqsa. Kebayang nggak? Makanya ini desain awalnya. Itu Quran Surah kedua Al-Baqarah 144. Ini ingin menjelaskan ketika awal menghadap Masjidil Aqsa, atapnya di sebelah sana. Lalu turun satu ayat Al-Baqarah 144 yang ini, maka beralihlah kiblatnya menghadap ke arah selatan. Jadi pintu yang di sana itu selatan, oke. Kemudian yang ada atap di utara. Ini ingin menjelaskan di awal masa masjid dibangun, kenapa itu ada atap di utara? Karena kiblat menghadap ke arah Masjidil Aqsa. Baru turunlah Al-Baqarah 144 yang seperti saya sampaikan, ya. Oke, baru kemudian diputar. Nah, ini harus ada slide berikutnya untuk menerangkan perubahan. Oke, itu utara seperti tadi saya sampaikan tadi subuh. Nah, selatan berpindah itu jalur kiblatnya berpindah. Nah, lalu diberikan penutup setelah itu untuk menunjukkan perubahan arah kiblat. Dibikin pintu baru, maka ada 4 pintu setelah itu. Nah, ini pintu barunya.
Oke. Nah, setelah kiblatnya berganti, kemudian diganti dengan pintu baru, dan selesai, kita masuk kepada slide berikutnya. Ini kenapa saya nerangkan di museum ini? Nah, ini tadi masih ingat gak teman-teman sekalian? Jadi yang ini kan di masa Umar sudah berubah, pintunya ada agak banyak ya. Orang-orangnya sudah lebih agak banyak. Jadi ini konsisten di pintu istrinya Nabi SAW, di rumahnya di sini. Nanti Umar juga bikin rumah tuh. Ini kan sudah menghadap kemana? Selatan atau utaraan yang ini? Oke, sudah selatan kan? Nah, itu lihat udah dirubah ya. Berarti ini sudah selatan kan? Sini sudah utara ya. Berarti kiblatnya menghadap ke sana kan? Nah, sudah dipindah nih di era-era dibangun di awal. Atap ini berada di sini karena menghadapnya ke Masjidil Aqsa. Maka maket yang di sana ini menunjukkan awal dibangunnya menghadap ke arah Masjidil Aqsa. Oleh karena itu, bagian atapnya berada di utara. Itu yang tadi kita awal belum akses keterangan sehingga agak kebingungan menerangkan itu. Maka setelah terjadi perpindahan kiblat di tahun kedua Hijrah, maka dipindah kemudian atap ke selatan, utaranya kemudian dikondisikan untuk menjadi pintu baru masuk. Jelas ya? Jadi ada 4. Saya masuk di era Nabi dulu, kemudian setelah perang Khaybar di tahun ke-7 Hijrah mengalami perluasan lagi. Jadi yang tadinya cuma 35 kali 30 diperluas sampai agak panjang. Setelah diperluas itu diperluas kembali di era Umar. Jadi sampai kurang lebih ini di 17 Hijrah kita dapatkan areanya seluas ini. Nah, beberapa sudah jadi bagian wakaf. Jadi ini rumah istri Nabi SAW. Kemudian di sebelah situ nanti ada rumah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini babun nisa di sebelah sini. Nah, kemudian nanti kita bisa masuk di area sana, ada pintu-pintu kecil sebetulnya, cuman di sini tidak didetilkan. Ya, jadi beberapa sahabat bikin pintu-pintu kecil, seperti Ali bikin, Umar bikin, Abu Bakar bikin. Nah, semua diperintahkan oleh Nabi, kemudian ditutup pintu itu, tersisalah cuman pintu kecil Abu Bakar, untuk mengabadikan peran besar Abu Bakar dalam proses untuk perluasan masjid dan pembangunan masjid ini. Jadi kalau kita masuk dari pintu yang Babur Rahmah sebelah sana dan sampingnya Babus Salam, itu kita akan temukan gang kecil masuk, tulisannya Khawkhah Abu Bakar As-Siddiq di sebelah ujung sana. Kemudian di dekat pintu yang itu ya, pojok sebelah sana tuh, kalau kita geser ini kan area terbuka nih. Ya, nanti di situ ada Abdurrahman bin Auf, wallahu a'lam bishawab, kurang lebih gambaran demikian. Dan ke pojok yang ujung itu ada Talhah. Di situ dulu ada kebun-kebun kurma yang paling subur di area sini. Maka turunlah Quran surah ketiga Ali Imran ayat ke-92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, yang saya terangkan tadi pagi. Maka ketika ayat itu turun, Talha menjadi orang pertama ingin menukar surga dengan merespon ayat itu dengan kemudian mewakafkan kebun itu, dibeli oleh beliau, diwakafkan. Maka sekarang jadi diabadikan menjadi area terbuka. Ya, jadi kalau kita sholat tadi itu ada area yang payungnya kebuka. Nah, ini area ini. Di sini Ahlus Sufah. Terus ada rumahnya, tempat kediamannya Ali bin Abi Thalib. Terus di situ ada tiang-tiang tahajud. Kemudian ke sini ini rumahnya Utsman bin Affan sebelah sini. Abu Bakar di sebelah sini. Abu Ayyub Al-Ansari di sini kurang lebih. Ya, Umar bikin rumah lagi di sebelah sana. Sekarang ini jadi pintu ke pintu Jibril di sini, pintu 41 ke sini, ada tambahan rumah ke sini untuk rumahnya Umar. Kurang lebih demikian. Nah, ini yang mau saya katakan. Jadi perluasan kalau kita ngelihat dari luar itu, ya, kita akan ngelihat mulai ada menara. Sana kan nggak ada menara tuh. Ya. Nah, kita mulai akan lihat ada menara asal yang awal itu. Nah, menara-menara itulah yang diperluas nih di tahun ke-88 Hijrah di eranya Bani Umayyah, namanya Abdul Malik bin Marwan. Jadi beliau melakukan perluasan kembali dan menambah estetikanya, lalu membuat beberapa menara-menara itu. Nah, saya mau tanya gini, menara ini kan sebelumnya nggak ada kan? Menara itu apa sih? Menara itu dari kata manarah, tempat api. Dulu orang Majusi kalau mau ibadah, nyembah, apinya disimpan tempat tinggi. Ketika Islam masuk ke Persia, ini kan sudah masuk ke Persia, maka kebudayaan itu dibawa untuk menunjukkan bahwa la ilaha illallah. Di tempat itu mulai ada panggilan untuk kembali kepada Allah dengan tauhid. Maka digambarkanlah orang yang adzan naik ke atas menara yang tadinya tempat api diganti tempat adzan menyeru Allah. Paham nggak? Itu asalnya menara, ya. Jadi dibikin menara-menara untuk menggambarkan bahwa Islam bukan hanya merubah peradaban, tapi mengembalikan kegiatan spiritualitas kepada Tuhan yang hak. Yang tadinya api disimpan di tempat yang tinggi, sekarang kembalikan kepada Allah. Yang tadinya lonceng diketukan, sekarang diganti dengan apa? Suara adzan. Jadi kurang lebih seperti ini gambarnya. Pintunya sudah mulai bertambah, kalau kita bisa lihat beberapa bagian. Ya, itu sudah ada tambahan-tambahan, kurang lebih seperti ini gambarannya sampai ke belakang. Jadi tinggal dicek aja 4 menara pertama, yaitu gambaran yang kita dapatkan. Nah, ini kalau teman-teman lihat, di sini kan pertama ya, depannya ini nih. Terus area kedua kan, sekarang kan masih dipertahankan area ini. Nah, saya cuma ingin katakan begini, itu selalu ada kode.
Kalau Anda melihat di dalamnya selalu ada kode, jadi nggak dihapus semua gitu. Jadi kalaupun dikondisikan selalu dikasih tanda-tanda, lalu ada kodenya dimasukkan kemudian ke penomoran khusus untuk menjelaskan sejarah-sejarah yang terkait dengannya. Saya beri gambaran, ini kok kenapa sih payung di tengah-tengah? Kalau orang pikir-pikir kan nggak ada kerjaan, baik ditutup kan? Lebih baik keluar saja gitu. Tapi ketika dibuka itu untuk menunjukkan bahwa di sini ada wakaf yang mulia terkait dengan turunnya ayat. Ya, ini kan belum ada payungnya, maksudnya area terbuka yang kemudian ditutup kan? Ya, saya benar kan? Saya agak lompat sedikit, ada quantum leap di sini. Iya kan? Ada payung kan, nutup kan di sini. Cuma pakai iman ngelihatnya. Jadi ini kan area kebuka. Sekarang tutup pakai payung kan? Kenapa sih harus ditutupin gitu? Yang nggak dijadiin atap permanen aja. Nah di sini ada ayat turun untuk memberikan satu motivasi kepada kita kalau dititipin harta dan sebagainya digunakan untuk ibadah, maka akan jadi abadi kenangannya dan melampaui batas-batas kehidupan. Sudah 15 abad dikenang dan orang yang mewakafkan ini malah semakin bertambah hartanya, kesuksesannya dan sebagainya. Sekarang ini jadi riset, salah satunya penemuan salah seorang profesor sekarang viral sekali di media sosial. Dia dari barat meriset bertahun-tahun orang yang sedekah, ternyata grafiknya selalu naik, harta kekayaannya, kebahagiaan dan sebagainya. Itu ternyata benar yang disampaikan oleh Quran. Jadi zakat itu kan an-numu, asalnya sesuatu yang naik bukan turun. Jadi kalau dikeluarkan itu artinya bukan hilang tapi bertambah. Ini itu pesannya demikian. Jadi kalau ada yang sholat di sekitaran ini tuh dicek tuh ya, jangan sampai pelit dalam ibadah harta. Nah, ini gambaran awal. Ini dari sana sampai ke sini. Yuk pindah. Ya, kubah kecil. Kenapa ada kubah kecil di situ coba? Itu penanda pintu pertama yang mau menghadap ke arah yang utara itu. Ya, yang kelak kemudian ditutup. Jadi asalnya itu pintu di situ. Dikasih kode di atasnya dom itu untuk menunjukkan nanti turunnya Quran surah kedua ayat 144 dalam perubahan arah kiblat. Sekaligus itu menjadi batasan Masjid Nabi kalau ditarik ke sana, area Raudhah nantinya sampai ke situ. Ya, jadi tinggal dikalikan saja kurang lebih ada 15 kali 20 atau 25 kurang lebih, tarik sampai ke belakang. Yang kita sholat di Raudhah itu area Raudhah sampai yang kubah yang itu. Lalu ditarik area perluasannya sampai menara ini yang di area tadi yang saya katakan Marwan bin Hakam itu. Ya. Nah, kemudian teman-teman sekalian, saya teruskan dulu sebentar. Dari dom itu sampai ke pucuk itu ke ujung, kita akan temukan pintu satu di sini, pintu duanya di sana. Oke, ada babus salam, masih ingat? Kan kita mau masuk untuk salam ke Nabi, ziarah. Di sini adalah babu Jibril keluarnya, ya kan? Ya, sudah kita dapatkan. Terus ada dua penanda di situ menara, yang ini. Nah, ini aslinya yang ini dulu. Sampai ke belakang tuh. Sampai ke belakang. Baru area yang saya katakan payung. Ada payungnya sekarang kan? Nah, tadi kan belum kelihatan. Sekarang ada payungnya. Nah, itu area yang diwakafkan yang palhah, ya. Saya ingin tunjukkan beberapa bagian yang cukup penting. Di dom yang hijau, tarik garis ke belakang sampai ke ujung. Saya ulangi. Dom yang hijau dari sini, tarik ke belakang sampai ke ujung batas tuh, yang batas payung. Oke? Nah, kalau kita tarik ke belakang, nanti di area itu ada musab-musab, beberapa satu space itu namanya ahlus suffah. Ahlus suffah itu ada dua golongan. Satu, orang-orang yang memang mendapat beasiswa dari Nabi untuk belajar dengan Nabi. Jadi tadi, masih ingat gak waktu awal masuk fungsi masjid itu bukan hanya untuk sholat, tapi juga untuk pembelajaran, lalu untuk sosial. Nah, orang-orang yang makan, tidak dapat, pengen dapat bantuan dari masjid, aksesnya ke situ. Oke, sampai di situ, sampai perluasan, sampai ke belakang, sekarang kurang lebih sudah ada 44 pintu. Malaikat Jibril datang kepada Nabi, menurunkan wahyu, pintunya dari situ, pintu 40. Yang kalau kita keluar dari Raudhah, diputerin ke belakang, terus balik lagi ke sini. Itu keluarnya insya Allah pintu 40. Kalau pintu 41 pasti nyasar. Ya, pasti pintu 40. Jadi itu ada pintu Jibril, itulah malaikat Jibril dari situ selalu datangnya untuk menurunkan wahyu. Makanya disebut dengan babu Jibril. Kemudian kalau kita geser nanti ada, kita temukan pintu 41. Ya, di pintu 41 itu Anda akan dapati satu space ruangan pembatas begini. Nah, itu adalah kamarnya istri si Nabi SAW. Jadi istri si Nabi dikumpulkan, dibikin kamar segitu. Nah, baru nanti ke depannya itu ada rumahnya Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab itu bikin rumah untuk anaknya khusus agar mengamati bagaimana kebiasaan Nabi sejak keluar dari rumah beliau, supaya ditiru. Karena Abbas itu menitipkan anaknya ke tempat Nabi mengajar. Nah, sampai dapat 2000 hadis. Umar berpikir lebih. Kalau
anaknya Abbas ke tempat belajarnya Nabi, maka anaknya saya harus ngintip Nabi sebelum berangkat ke tempat ta'lim. Makanya dapat hadis lebih banyak, kurang lebih 2.800 hadis. Oke. Nah, ini sejarahnya demikian. Ke sini teman-teman sekalian, ini yang toiletnya yang saya tunjuk, terus ada payung yang di sini. Nah, ini Abu Ayyub Al-Ansari. Yang unta putar-putar berhentinya di sini. Ya, kemudian geser sedikit yang payung sejajar dengan itu, ada payung tempatnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Sananya rumah Abu Bakar As-Siddiq. Oke. Kesini Awali yang tadi beli Albek dan sebagainya itu yang lewat sini keluar. Ini kalau tembus ini lewatin payung ini keluar lagi, itu ada mall ini sebelum jalan raya. Mallnya sedang nggak fungsi, sampingnya ada yang jualan Albek. Nah, ini daerah ini namanya Awali. Awali itu tempat Nabi ngajak, konon dalam riwayat, dua cucunya Al Hasan dan Al Husain itu diajak sore-sore selalu ke sini pada asar, jalan-jalan main. Ya, ke sana ada Masjid Gomamah. Masjid Gomamah itu yang musolanya Nabi. Jadi musola itu belum ada masjidnya dulu. Musola itu ini bukan area masuk inti. Jadi ada space luas itu khusus untuk istisqa, kemudian hari raya. Karena ini nggak cukup, masyarakat sudah banyak, maka sholatnya di area sebelah sana yang sekarang dikenal dengan Masjid Gomamah. Ya, itu dipakai untuk istisqa dulu, dipakai untuk Idul Fitri, Idul Adha, dan sebagainya. Nanti di era setelah Nabi meninggal, Umar bin Khattab menunjuk beberapa mulai dipisah tarawih, dan jamaahnya dikhususkan ada imamnya khusus. Laki-laki nanti ada Ubay bin Ka'ab, untuk perempuan ada Khuzaimah radhiyallahu taala anhuma. Jadi sudah mulai berjamaah di era Umar bin Khattab. Nah, sekarang kurang lebih seperti ini gambarannya, bisa naik ke rooftop juga untuk laki-laki. Kurang lebih ada 43 sampai 44 pintu dengan tambahannya dari mulai 3 sampai 4 pintu dan sebagainya. Dan patut diingat, saya ingin katakan bahwa ini area selatan. Ulangi lagi, area selatan. Utaranya sana. Anda bayangkan, area yang tadinya gersang, cuma ada pohon-pohon, tidak terawat, banyak konflik. Ternyata dengan datangnya Islam yang diajarkan benar oleh Nabi, itu berubah menjadi suasana kota yang berperadaban. Awalnya Yathrib, suasana kota berperadaban disebut Al-Madinah Al-Munawwarah. Nah, dan itu jadi kurikulum. Jadi kalau Anda ingin bangun sesuatu sampai memunculkan manfaat yang berkemajuan, maka belajarlah dari kurikulum ini. Nggak ada satupun orang yang belajar dari kurikulum ini kecuali dia sukses dalam semua capaian hidupnya. Itu yang ingin saya berikan inspirasi. Dan di sini ada semua role model kehidupan. Ya, misalnya gini, yang perempuan ya, ini kan istri si Nabi tuh, ya kan? Istri si Nabi ada, anak-anak Nabi kan 7 orang, ya kan? Istri si Nabi berapa? Kenapa? 9 tambahan 2 ya, jadi 11 kan. Nah, saya ingin katakan begini, 11 itu Anda jangan lihat jumlah, tapi Allah izinkan lebih daripada 4 karena ia mewakili karakter semua perempuan di bumi. Jadi kalau ibu belajar sirah Nabi, ibu akan temukan ibu mirip siapa tuh ada di situ. Enggak, saya serius, dari yang paling cerewet sampai pengaduan, sampai hobi bikin kue, sampai yang perhatian pada pakaian itu ada. Itu tinggal ibu pilih. Nah, mirip yang mana terus pelajarin. Dirubah sama Nabi tuh. Nah, cerewetnya kepada perhatian, bikin kuehnya jadi lebih sayang, fashionnya jadi lebih bagus gitu ya, dan sebagainya. Ini ada semua, termasuk ada yang jadi perawat, ada yang menjadi ahli kedokteran. Sayyidah Aisyah itu pakar di bidang kedokteran. Ya, Sayyidah Fatimah itu perawat. Jangan lupa, beliau perawat. Ya, itu banyak sirah yang sangat mahal di sini. Nah, laki-lakinya apa aja? Di sini kita punya pebisnis, sana sukses, sebelah sana sukses. Abdurrahman bin Auf hartanya banyak kan. Kita punya panglima militer Khalid bin Walid. Kita punya siapa lagi, misalnya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, semua tipikal ada di sini. Ya, ada satu yang cukup menarik, sahabat yang agak iseng juga ada, ya tapi disayang sama Nabi, gitu ya. Jadi ada utusan datang, utusan orang minta, kan Nabi terima utusan dutanya dari sini datang, diterima oleh Nabi SAW. Itu bawa kendaraan hebat. Kalau sekarang kendaraan bagus lah, saya nggak perlu sebut nama supaya nggak endorse. Jadi tapi unta mahal gitu, unta mahal. Dia ngelihatnya gini polos. Ini Nabi ada tamu, nggak ada suguhan makanan. Jadi begitu tamunya masuk, dia bawa untanya, disembelih untanya, dihidangkan makannya. Oke? Nah, begitu disembelih, Nabi ini ada sodakoh hidangan. Dimakan dia langsung sembunyi, dia tahu. Begitu keluar dia nyari kendaraan saya mana katanya kan. Sahabat nyari-nyari, Nabi udah tahu itu kelakuannya. Ya, saya nggak sebut nama dulu supaya di akhir kita baru tahu ya. Jadi Nabi sudah tahu kelakuannya, sahabat tuh sudah paham. Baru saya sebut nama. Nuaimah. Akhirnya apa? Dia ternyata sedang sembunyi di bawah satu bagian lubang untuk ngintip dari jauh. Jadi begitu ketahuan, lihat bijaknya Nabi. Oh, mungkin kendaraan Anda itu tadi tidak ditemukan. Saya ganti dengan berapa kali lipat dengan yang lebih baik dari itu. Itulah sifat orang Islam tuh begitu. Jadi kalau DKM kehilangan sendal, coba deh ganti pakai Skechers. Pasti. Oke, dah cukup ya.
Terima kasih untuk hari ini. Inspirasi yang kita bawa adalah bagaimana sekali kita melihat gambar ini, membawa satu inspirasi bahwa kita mesti berubah, mesti sukses, mesti bermanfaat, mesti punya legasi sampai ke depan. Itu poinnya. Jadi bukan cuma datang, tinggalkan dan pulang. Enggak. Jadi kenapa gambar ini penting? Makanya disebut surah. Surah itu pakai sod ya. Kalau Quran pakai sin. Apa bedanya? Kalau pakai sod, itu mujarradur ru'yati bil basar. Hanya melihat dengan mata, langsung kepetain. Lihat mobil misalnya kan, mobil tertentu dengan kelihatan aja, kita udah paham. Kecepatannya sekian, speknya ini, speknya itu, dan sebagainya. Anda di udara, lihat pesawat kan sudah ngerti. F-16 begini gitu kan. Sukhoi seperti ini, baru ngelihat udah paham isinya. Itu surah. Tapi surah pakai sin, artinya tidak cukup dengan mujarradul basar, tapi harus ada basirah. Pakai hati, pakai pendalaman, pakai ilmu. Kenapa di Quran ayat pakai surah, pakai sin? Karena nggak bisa kita lihat Quran, begitu ayatnya langsung paham isinya, nggak bisa. Harus pakai iman, pakai ilmu, ngaji dulu baru paham. Tapi kalau pakai sod, nah ini, kenapa ini pakai sod surah Masjidin Nabawi? Karena diharapkan setiap memandang ini kita ngerti, oh dulu di sini ada ini, dulu di sini ada ini. Saya profesinya sama, maka saya pun mengikuti jejak langkahnya. Itulah yang disebut sunnah. Sunnah itu mengikuti tapak jejak kehidupan. Itu poinnya.